Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Krisada Puzzle. Sudah saatnya ya, selama full 1 minggu ke depan ini akan menjadi showcase dan juga sekaligus tutorial dari beberapa teknik-teknik Sudoku yang mungkin lebih advance ya, tapi akan sangat mind-blowing banget. Dan tekniknya ini akan berhubungan tentang bagaimana cara kita membandingkan kumpulan-kumpulan angka pada Sudoku ini nantinya. Dimulai dengan hari ini, kita akan bermain irregular Sudoku dengan judul puzzle-nya adalah Shuriken yang dibuat oleh Philip Newman. Di regular Sudoku ini dia sama dengan Sudoku yang biasa ya, tapi dengan bentuk wilayah yang bukan kotak di sini. Dan bentuk-bentuk pada irregular Sudoku ini juga kita bisa manfaatkan untuk teknik yang dinamakan dengan law of leftover. Dan nanti saya akan coba jelaskan bagaimana cara saya memikirkan logika-logika ini. Dan langsung saja kita lihat tuh peraturannya, dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan irregular Sudoku berlaku. Ini juga grade-nya adalah 8 kali 8 ya. Di sini kita harus menempatkan angka 1 sampai 8 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya setiap baris, setiap kolom, dan juga setiap wilayah, dia harus memuat seluruh angka tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang. Dan itu saja peraturan dari irregular Sudoku, dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, di sini saya akan coba jelaskan dulu mungkin cara kita bisa mendapatkan sebuah hasil ya tanpa menggunakan dari teknik law of leftover ini. Jadi kalau kita lihat di wilayah ini, angka 4 dia nggak mungkin ada di barisnya, nggak mungkin ada di kolom ini, 4 juga mengeliminasi petak ini, maka 4 hanya bisa di dua tempat sekarang. Dan 4 di sini, dan 4 di sini, mengeliminasi 4 pada barisnya, dan 4 bisa kita tempatkan di petak ini. Kemudian kalau kita lihat untuk angka 3, di box ini dia nggak mungkin ada di baris ini, 3 juga melihat ke atas, mengeliminasi petak ini, 3 juga mengeliminasi petak ini, maka dia hanya bisa di dua tempat sekarang. 3 sekarang nggak mungkin ada di kolom atau baris ini, maka dia hanya bisa di 3 tempat ini. Dan kalau kita lihat, untuk posisi angka 3 ya di seluruh petak ini. Di wilayah ini bakal ada angka 3 satu kali di sini, dan di wilayah ini bakal ada angka 3 satu kali di area sini. Dan itu akan mengambil kuota angka 3 yang berada pada kedua baris ini ya. Karena angka 3 kan harus muncul satu kali di baris ini, satu kali juga di baris ini. Maka karena sudah diambil satu kali di sini dan satu kali lagi di sini, itu sudah mengambil kuota angka 3 yang terdapat pada kedua baris ini. Maka petak-petak yang tersisa itu tidak boleh berisi angka 3 lagi. Jadi sekarang di wilayah ini angka 3 nggak mungkin di sini lagi, maka hanya bisa di sini. Tapi dengan menggunakan law of leftover, kita bisa mendapatkan deduksi tadi tanpa melakukan scanning Sudoku di sini ya. Dan akan saya coba jelaskan bagaimana cara memikirkan law of leftover bagi saya ya, cara saya untuk melihat teknik ini. Kalau bagi orang lain mungkin bisa berbeda juga cara memikirkannya. Kalau saya untuk melihat teknik law of leftover ini adalah kita harus mengambil beberapa baris ya. Seperti misalkan keempat baris ini. Oke, di sini saya akan coba warnakan untuk barisnya. Jadi pertanyaan yang harus kita lakukan adalah ada berapa sih angka yang akan muncul pada area keempat baris ini? Angka 1 sampai 8 kan harus muncul satu kali di baris ini dong. Satu kali juga di baris ini, satu kali juga di baris ini, dan satu kali juga di baris ini. Jadi totalnya di area hijau ini bakal ada angka 1 sampai 8 muncul 4 kali masing-masing. Tapi di wilayah ini kita tahu juga angka 1 sampai 8 itu harus muncul satu kali. Jadi dengan kita membuang petak-petak yang berada pada wilayah ini, maka otomatis tersisa di area sini bakal ada angka 1 sampai 8 yang muncul 3 kali dong. Tadi kita tahu sebelumnya bakal muncul 4 kali, tapi kita membuang angka 1 sampai 8 yang bakal ada di wilayah ini, maka tersisa angka 1 sampai 8 muncul 3 kali di area sini. Dan kita bisa lakukan logika yang sama sekarang dengan membuang seluruh petak ini ya. Ini angka 1 sampai 8 juga harus muncul satu kali di wilayah ini, maka kita tersisa angka 1 sampai 8 muncul 2 kali. Kita buang lagi angka-angka pada wilayah ini, maka kita tersisa di sini di petak-petak hijau, angka 1 sampai 8 itu harus muncul satu kali atau menjadi sebuah extra region di sini ya, di mana angka 1 sampai 8 harus muncul satu kali di area hijau. Dan sekarang kita bisa lihat dengan deduksi ini, dua petak ini dia harus muncul di wilayah hijau, maka kedua angka di sini karena nggak bisa berulang pada barisnya, dia merupakan dua angka yang muncul pada dua petak ini. Dan itu adalah law of leftover ya, dimana kita bisa melihat bahwa dua petak ini sama dengan dua petak ini. Atau mungkin cara lainnya juga yang mungkin akan membantu memikirkan prinsip-prinsip dari teknik-teknik Sudoku yang akan saya tunjukkan di minggu ini.
Kita tahu bahwa di petak-petak hijau ini akan berisi angka 1 sampai 8. Tapi kita tahu juga di baris ini angka 1 sampai 8 juga akan muncul satu kali. Jadi otomatis kan angka pada petak hijau sama dengan angka pada petak orange kan ya. Di petak hijau kita tahu angka 1 sampai 8 muncul satu kali, tapi di baris ini juga di orange akan muncul 1 sampai 8 tepat satu kali juga. Apapun angka di sini, itu akan selalu adalah angka yang terhitung pada petak-petak hijau kita dan angka yang terhitung pada petak-petak orange kita. Jadi kalau misalkan kita buang angka di sini, itu masih tetap sama kan ya? Di mana angka di petak hijau akan selalu tetap sama dengan angka yang akan muncul di orange. Tadi kita tahu kalau misalkan angka di hijau itu adalah 1 sampai 8, maka otomatis kan di orange juga angka 1 sampai 8, maka petak-petak hijau adalah angka yang sama dengan angka pada petak-petak orange. Tapi kalau kita buang angka pada petak ini, itu masih akan tetap sama. Angka pada petak hijau sama dengan angka yang muncul pada petak orange. Dan kalau kita buang juga angka pada petak ini, itu masih tetap sama dan akan tetap terus sama karena ini merupakan angka yang terhitung untuk dua tempat tersebut kan ya. Dia akan terhitung pada petak hijau dan juga terhubung pada petak orange. Jadi kita bisa buang terus sehingga kita bisa mendapatkan deduksi bahwa angka pada petak hijau sama dengan angka pada petak orange. Maka angka 4 harus muncul pada petak hijau, dia harus muncul di sini, dan angka 3 juga harus muncul pada petak orange, dia harus muncul di sini. Nice. Dan itu adalah cara saya untuk memikirkan dari teknik yang dinamakan dengan law of leftover. Dan di puzzle ini pun, karena ini merupakan grid yang cukup simetris, kita bisa mendapatkan logika yang simetris juga. Jadi, kalau kita lihat di keempat baris ini, itu memiliki logika yang sama, di mana nantinya angka pada petak ini ya, dua petak ini akan selalu sama dengan dua angka di sini. Jadi kita tahu angka 5 harus muncul di sini, dan angka 6 harus muncul di sini. Nice. Luar biasa banget untuk puzzle ini bisa menunjukkan teknik dari law of leftover. Tapi dengan logika yang sama, kita bisa terapkan juga untuk keempat kolom ini ya, karena ini cukup simetris juga untuk gridnya. Tapi saya nggak tahu sih apakah ini akan membantu atau enggak ya, karena nggak ada angka-angka yang kita telah tempatkan di sini. Nantinya kalau kita buang untuk wilayah ini, dan wilayah ini, kita tersisa extra region lagi. Ini adalah wilayah yang harus muncul tepat satu kali untuk 1 sampai 8, dan dua angka di sini adalah angka yang sama dengan dua angka di sini. Sama juga untuk keempat kolom ini kita bisa dapatkan logika yang sama. Dua angka di sini adalah angka yang sama dengan dua angka di sini. Nice. Oke, dan sekarang kita coba untuk selesaikan puzzle ini ya. Tapi gimana caranya sekarang? Kita lihat dulu di wilayah ini mungkin. Wilayah ini kita masih butuh angka 1, 2, dan 4. 2 nggak mungkin di baris ini, makanya bisa di sini. Dan tersisa 1 dan 4 ya. Dengan simetris, 7 di wilayah ini hanya bisa di sini. Dan tersisa angka 5 dan 8 sekarang. Oke. 2, 7, 8 ya. Ada lagi nggak kira-kira yang akan membantu kita ya dalam scanningnya di sini? Mungkin di kolom ini kita masih butuh angka 6 kan ya. Angka 6 belum muncul di kolom ini. Jadi 6 hanya bisa di satu tempat. Sekarang dia hanya bisa di sini. Dan tersisa 1, 2, 4. Petak ini bukan angka 4. Oh, dan di wilayahnya juga ya. Jangan lupa nggak boleh ada angka yang berulang pada suatu wilayah. 4 nggak mungkin di sini. Makanya bisa satu tempat di kolom ini di atas ini. 41 selesai. Harusnya logika yang sama bisa kita terapkan pada kolom ini. Kita butuh angka 3 pada kolomnya. Hanya bisa di sini. Kemudian angka 5 ya. 5 nggak mungkin di sini, 5 nggak mungkin di sini lagi, maka hanya bisa di sini. Tersisa angka 6 dan 8 yang belum muncul. Oke. Lalu 3 oleh Sudoku sekarang di wilayah ini hanya bisa di atas. Baris ini mungkin kita coba question mark. Kita butuh 5, 7, dan 8 ya. 5, 7, 8 belum muncul. Maka baris ini di wilayahnya angka 1, 2, dan 6 belum muncul ya. Oke. 5 membuat menjadi 8. Kita coba lihat dari simetrisnya dulu. Tadi simetrisnya harusnya di sini, tapi kita tadi bisa mendapatkan angka 3 di sini ya. Berarti angka 6, yap, 6 di wilayah ini hanya bisa di sini. Lalu di baris ini kita butuh 1, 2, dan 4. Dan di wilayahnya tersisa angka 3, 7, dan 8. Berarti barisnya masih butuh angka 1 dan 2 ya, yang belum muncul. Tapi ada 2 di atas, menyelesaikan 1, 2 di sini. Berarti baris ini 1, 2, 6 membuat ini menjadi angka 8 ya.
Oke, saya salah benchmark atau mungkin ini nggak sesimetris itu ya untuk mendapatkan angkanya, karena di sini agak berbeda ya untuk mendapatkan angkanya. Ya, ini saya salah benchmark untuk 6 dan 8 di sini ya. Ini bukan 6 dan 8 tapi 7 dan 8. Dan di baris ini kita butuh 7 dan 8 yang belum muncul. Tapi ada 7 di sini, melihat ke atas, menyelesaikan 8 7 kita. 8 selesai. Lalu di wilayah ini kita butuh 4 5 6 ya. Kayak dari bawah masih belum terlalu banyak angka yang membantu kita sayangnya ya. Tapi baris ini juga sama, 3 4 dan 5. Ini 3 dan 5 melihat ke petak ini sehingga menjadi 4. Ini bukan 4 lagi. Lalu ada 4 dan 6 melihat ke petak ini sehingga menjadi 5. Ini bukan 5 lagi sekarang. Oke. Lalu lihat di mana ya untuk menariknya. Kita menggunakan petak hijau kita lah ya. Petak hijau dan ungu akan berisi angka yang sama. Maka kita butuh angka 4. 4 hanya bisa di sini. Berarti maka angka di sini adalah angka yang harus muncul di sini ya untuk hijau dan ungu kita. 126. Ini nggak mungkin satu lagi sekarang di wilayahnya. Berarti ini bukan satu juga. 5 juga harus muncul di petak biru. Karena biru dan orange adalah angka yang sama. Ini bukan 3 atau 8 sehingga menjadi 7. Dan orange harus butuh angka 7. Berarti di sini nggak mungkin angka 6 ya. Berarti ini adalah angka 2 dan bisa kita selesaikan juga. Oke, nice. Tinggal sedikit lagi. Ini bukan 7, ini bukan 2 sekarang. Bisa kita eliminasi. Lalu ada angka 2 mat ke bawah. 21 selesai, 16 selesai. Ini bukan 5 lagi. 7 harus mat ke atas. 78 selesai, 83 selesai. 2 dan 4 dia harus muncul di wilayah ini. Nggak mungkin di barisnya, makanya bisa di sini. Tapi ada 2 di atas, 2 mat ke bawah, 24, 46. Lalu 6 dan 7. Nggak, 6 dan 1 yang belum muncul. Mulai ini kita butuh di barisnya 3 dan 8. Yap, 8 3 seperti ini. 3 5 dan yang terakhir 5 dan 7. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Shuriken. Dan semoga di video ini saya bisa menunjukkan ke kalian ya, cara menyelesaikan irregular Sudoku dengan menggunakan Law of Leftover. Yang menurut saya sangat membantu banget sih dalam menyelesaikan irregular Sudoku karena memanfaatkan wilayah-wilayah yang tidak biasa pada irregular Sudoku ini. Dan kalau menurut saya, Philip Newman membuat puzzle dengan sangat luar biasa banget. Simetrisnya sangat indah dan juga menunjukkan teknik Law of Leftover pada irregular Sudoku. Puzzle yang sangat keren oleh Philip Newman. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.